Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama Ayuni Anita. Memperkenalkan diri, nama Salma. Memperkenalkan diri, nama Lisa Wananda. Jadi memperkenalkan diri, nama Dialdin Latifah. Kami dari kelas 10 PPLG 1 dari kelompok 1 mewawancarai UMKM yang ada di sekitaran kita. Pokoknya izin bertanya dulu, ibu namanya siapa? Nama saya Winanti, owner dari laki-laki. Pertanyaan pertama, apakah kelebihan dari usaha ibu? Kelebihannya ya, pertama ini karena makanan. Manusia itu nggak ada yang menemukannya. Jadi ada aja yang beli. Terus yang kedua, produk yang dijual itu roti. Itu tahan lama. Jadi pembuatannya itu cukup lama juga prosesnya, tapi jangka waktu masa tahannya juga lama. Gitu. Jadi kita nggak harus terus berulang tiap hari. Untuk pertanyaan kedua, dengan kekurangan dari usaha tersebut. Kekurangannya sih hampir nggak ada ya, karena tadi itu kan kalau dari makanan mah semuanya pasti produktif, manusia itu pasti terus makan. Mungkin dari banyaknya menjual aja. Makin banyak yang menjual itu sementara pembelinya sedikit saja. Jual makin banyak. Tapi itu aja sih. Peluang yang bisa didapat dari usaha ibu. Ya, kurang. Ini bisa diberikan lapangan kerja. Pertanyaan keempat, ancaman apa untuk dagangan ibu? Mungkin kalau nggak laku aja ya produk itu mahal. Cuma untuk sejauh ini sih, karena prinsip dagang saya kalau dari segi makanan jangan sampai ada yang lupa. Jadi saat itu tidak laku, kita bisa menerima keuntungan itu lewat pahala. Jadi ya, bagian aja ke orang lewat atau apa gitu. Jadi minim ya kalau untuk dimakan apa. Pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar yang dihadapi sebagai pedagang kuliner? Itu tantangannya tuh tadi pembelinya tetap sedikit, tapi penjualnya makin banyak. Bahkan ada yang tadinya pembeli menjadi penjual, gitu kan ya. Berarti kan daya konsumennya kan menurun ya. Kayak sekarang Sukabumi itu kan makin banyak, kan mana-mana sentra kuliner. Sementara ya penduduknya sedikit aja. Kita kota kecil, mungkin kalau kota besar sudah berubah ya. Pertanyaan keenam, bagaimana strategi untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan makanan meskipun harga bahan baku itu fluktuatif kayak berubah naik? Sekarang ya. Untuk roti ya, setiap hari itu bukan produk yang fresh kayak masakan. Kalau itu kan emang berdampak yang naik turun. Mungkin kita hanya dari satu bahan aja yang naik turunnya, jadi nggak terlalu berdampak. Dari segi mempertahankan kualitas, kita mencapai penjualan di titik-titik yang ramai. Jadi nggak cuma stay di sini gitu, kita ngisi di mana gitu kan, dia di mana gitu. Jadi kita tetap barang-barang gitu di sini. Karena di tempat yang ramai kita isi di situ, kita putar karena ini kan barang yang awet ya, bisa hari-hari. Jadi kita diputar di situ, diputar di situ. Jadi kalau fresh itu jaga kualitas. Bagaimana cara menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama? Kalau untuk zaman sekarang lebih cepat ke
via medsos ya. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin masih via endorsement. Kita cari dari yang punya followers tinggi, kita bayar itu. Cuman kalau sekarang kita hanya cukup live di TikTok aja, itu udah bisa meraih pelanggan lain. Bagaimana cara menghadapi persaingan dengan pedagang makanan lain di sekitar? Kalau menurut saya ya, yang namanya kita berjualan, kita tidak bersaing karena di situ udah diatur ya. Jadi selama kita usaha pasti ada yang beli dari awal. Jadi selama kita melakukan sebaik mungkin di jalan tol, bahan yang kita jual juga tidak membahayakan, bahan-bahan yang kita pakai juga bagus, kita kualitas yang kita pertahankan, yakin aja. Pertanyaan ke-9, bagaimana mengatasi pelanggan yang memberikan kritik dan Kalau menurut saya kritik dan keluhan itu cuma sekedar bahasa ya. Mereka itu, pembeli itu adalah QC, quality control terbaik tuh ya. Jadi saat mereka ngasih tahu ini kurang ini, oh kita koreksi, oh ya benar ya gitu. Selama ini kan kita cuman paling nanya ke orang terdekat, ini cobain gitu ya, cobain ini kurang apa, ini kurang apa, oh iya. Sementara bertahun-tahun lidah keluarga kita, sekitar kita itu memang udah sama rasa kita nggak tahu lidah orang lain gitu kan. Jadi pembeli itu ya kita pakai buat tester gitu, itu anggap aja tester yang mereka membayar kita gitu kan. Jadi lewat situ nggak ada kritik melalui keluarga, itu buat kita itu Pertanyaan ke-10, bagaimana menentukan harga jual makanan tanpa mengurangi kualitas tapi tetap menarik bagi pelanggan? Saat menentukan harga jual itu kita udah nentuin dari awal produksi. Saat kita memutuskan untuk jual, kita udah menentukan harga jual. Nah dari situ harga jual itu dibagi menjadi 3 dari sudut modal, keuntungan, dan yang ketiga itu kerugian. Kalau buat saya pribadi, suatu saat produk itu naik atau suatu saat produk itu nggak laku, ya, itu ada dari yang poin ketiga itu terjadi. Jadi nggak terlalu berpengaruh saat itu tidak laku, karena udah ada dananya di poin itu. Ya, terima kasih banyak. Sekian dari kelompok 1. Wassalam.